Pemirsa, bergantian para sivitas akademika dari berbagai universitas dan daerah di Indonesia telah menyatakan sikap terkait perjalanan pemilu 2024 dan nasib demokrasi yang kian mengkhawatirkan ketika para akademisi, guru besar, bahkan para tokoh bangsa telah menyatakan sikapnya. Lantas bagaimana dengan para mahasiswa? Untuk membahasnya kita telah bergabung dengan Ketua BEM dari Universitas Airlangga Surabaya, Anang Jazuli. Dan juga Ketua BEM Universitas 11 Maret Solo, ada Hilmi Asyidik. Selamat pagi Anang dan Hilmi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas, Mbak. Selamat pagi, teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita berbicara soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini nih, Anang dan Hilmi. Para guru besar, dosen, tokoh masyarakat di beberapa daerah seperti kita lihat, termasuk di kampus-kampus sudah menyatakan sikap atas wajah demokrasi dan pemilu kita pada saat ini. Lalu bagaimana pergerakan dari mahasiswa sejauh ini? Hilmi terlebih dahulu. Oke, ada beberapa hal terlebih dahulu yang perlu kita pahami terkait keberjalanan iklim demokrasi sekarang ya, di mana kita melihat bahwasanya para guru besar, para akademisi, sivitas akademika di masing-masing kampus perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta telah menyuarakan apa yang akhirnya menjadi keresahan-keresahan mereka. Pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Jokowi sekarang telah jenuh untuk menentukan sikap netralnya, sehingga mungkin beliau berpihak untuk menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon tertentu. Lalu yang berikutnya gitu, ini adalah ruang yang tepat. Ini sudah ruang yang tepat di mana akademisi menyuarakan keresahan-keresahannya terkait apa yang menjadi cedera dari demokrasi itu sendiri. Lalu yang ketiga, bagaimana kita melihat tadi ada tanggapan dari istana bahwasanya ini adalah salah satu upaya penggiringan opini yang bersifat elektoral oleh politik partisan seperti itu. Maka akan kami jawab ketika rakyat telah bersuara, ketika mahasiswa pun telah bersuara, ketika rakyat-rakyat kecil telah bersuara, pedagang telah bersuara, nelayan telah bersuara, petani telah bersuara, dan sekarang guru besar telah bersuara gitu. Akan tetapi hanya digubris dengan bahasan bahwasanya ini adalah bahasan-bahasan politik tertentu gitu ya. Itu maka sangat disayangkan gitu. Bagaimana pihak istana atau mungkin para penguasa saat ini gagal memahami peran-peran sivitas akademika di dalam ruang lingkup demokrasi. Kita di sini ingin mengingatkan gitu. Kita ingin mengingatkan para penguasa. Kita ingin mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah di luar batas koridornya. Jokowi sudah selayaknya untuk exit the game. Ini bukan ranah permainan Jokowi. Ini bukan ranah permainan Jokowi untuk cawe-cawe di pemilu. Ini bukan ranah Jokowi untuk bermain di pemilu tahun 2024. Kita ingin Jokowi exit the game, kita ingin Jokowi keluar dari permainan pemilu 2024. Lantas yang menjadi pertanyaan berikutnya, apa yang telah dilakukan oleh gerakan mahasiswa? Tentu kita sekarang ingin membuat suatu gerakan-gerakan di mana pencerdasan-pencerdasan sudah mulai masif, melalui propaganda-propaganda pun rasa-rasanya sekarang mahasiswa sudah banyak yang sadar bahwasanya apa yang dilakukan Jokowi ini adalah perbuatan yang salah. Kita bahkan didampingi oleh para guru besar kita. Kalau tadi semua guru besar dari UI mengatakan ini adalah suatu penabuhan genderang ya, genderang untuk memperjuangkan suatu kebenaran gitu. Ya, kami sebagai mahasiswa di belakang para guru besar kami tentu siap untuk menabuh genderang itu lebih besar. Oke, baik. Kalau dari UNER, bagaimana Anang dengan gerakan mahasiswa di UNER saat ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai gerakan mahasiswa, saya juga ingin menambahkan terkait bagaimana kondisi dinamika politik hari ini. Kami melihat dengan turun gunungnya para akademisi, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kajiannya, menyampaikan tuntutannya, tentu itu berlandaskan dengan etika kebebasan berakademik yang mengedepankan prinsip moral, prinsip hukum, dan sebagainya. Dan itu tidak serta-merta harus dicap sebagai ini merupakan gerakan partisan. Karena bisa jadi pemerintah hari ini ketika kita berupaya mengkritik apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kita dituduh partisan, kita dituduh menjadi pemenangan dari kelompok paslon lain dan sebagainya. Nah, ini hal yang tidak boleh kemudian terjadi di negeri ini. Kita bebas menyuarakan kebebasan berakademik, kebebasan berpendapat tanpa harus takut kemudian dituduh partisan. Nah, hal ini yang terus kita dorong karena hari ini mahasiswa kebun ketika ingin bersuara seringkali dituduh partisan, seringkali dituduh dibiayai. Padahal kita bergerak atas hati nurani bahwa memang kondisi demokrasi di negara kita hari ini memang sedang tidak baik-baik saja dan mengalami kemerosotan. Dan beberapa upaya yang dilakukan oleh Presiden, terutama Presiden Jokowi, yang secara gamblang mungkin tidak menyatakan mendukung paslon A, tidak berpihak pada paslon A, tapi berbagai komunikasi politik
berbagai gerakan-gerakan politik yang coba dibangun, makan siang dengan beberapa ketua umum partai, kemudian ketika kunjungan didampingi oleh salah satu paslon, bahkan anaknya yang juga merupakan salah satu peserta pemilu. Saya rasa ini juga merupakan sebuah tanda bahwa keberpihakan presiden itu sudah mulai diarahkan kemana. Dan ini cenderung akan mengubah preferensi politik para elektoral pemilih di negeri ini. Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu, kami pasti beberapa teman mahasiswa juga sudah mulai membangun komunikasi dengan sesama mahasiswa, dengan sesama guru besar, dengan sesama akademisi, dengan pihak kampus untuk bersama-sama bersolidaritas. Kita bergerak atas yang namanya nurani, kita bergerak bukan atas nama partisan, bukan atas nama kepentingan suatu golongan, tapi bergerak untuk menyelamatkan kondisi demokrasi yang lebih rigid di negeri ini. Begitu mungkin, Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Hilmi ya, di UNS terutama ini kan kita berbicara soal Solo, asalnya Pak Jokowi. Hilmi, sinyal keberpihakan Presiden Jokowi kan ini mengusik akal sehat masyarakat, termasuk para akademisi sudah kita lihat satu demi satu melakukan pernyataan sikap. Nah kemudian laku Jokowi yang mendukung anak kandungnya di pemilu kali ini dengan melibatkan penegak hukum, kemudian elit pejabat dinilai sebagai penyimpangan dalam prinsip demokrasi. Lalu mahasiswa di Solo, termasuk Hilmi juga, khususnya di UNS, seperti apa melihat sikap dua tokoh yang berasal dari Solo itu? Oke, cukup menarik ya. Jokowi dan Mas Gibran adalah salah satu saudara kita juga dari Solo yang hari ini mungkin dengan gamblangnya sedang mengotak-atik demokrasi kita dalam pelemahannya. Tentu mahasiswa di Solo telah beberapa kali menyuarakan terkait apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ini adalah suatu hal yang salah. Kami beberapa kali melaksanakan aksi, membuat mimbar akademik, aksi simbolik, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melihat sekarang gitu, para guru besar yang sekarang mulai bergerak untuk menyatakan sikap, gitu, membuat manifesto dan lain sebagainya, gitu, maka tentu Universitas 11 Maret yang berada di kota Solo, kota asal Jokowi dan juga Mas Gibran, tentu tidak akan diam. Kami akan mendorong upaya-upaya tersebut untuk dilakukan. Kami para mahasiswa telah melakukan upaya-upaya yang akhirnya menunjukkan keberpihakan kita, sikap kita akan pencideraan demokrasi saat ini, gitu ya. Dan kita sekarang sedang menunggu gitu, bagaimana sikap para guru besar kita, gitu, para guru besar Universitas 11 Maret dalam menyikapi kondisi politik dan juga demokrasi sekarang. Kita terus mendorong supaya para guru besar kami ini yang sama-sama dari Solo, sama asalnya dengan Presiden Jokowi dan juga Mas Gibran, untuk menyatakan sikapnya, untuk mengingatkan Presiden Jokowi apa yang dilakukannya saat ini adalah suatu hal yang tidak benar dan sangat melenceng dari ranah-ranah gerbong demokrasi. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mempersiapkan itu, Mas. Dalam waktu dekat ya, oke baik. Saya akan ke Anang dari UNER. Anang, ini kan mahasiswa Erlangga melihat bagaimana sikap Presiden yang saat ini apakah sudah melampaui batas, apalagi kan kemarin Istana menanggapi bahwa sejumlah gerakan dari universitas ini kan dianggap sebagai bentuk adanya yang mengorkestrasi di belakang ini. Bagaimana tanggapan dari Erlangga, Univ Erlangga? Baik, kalau tuduhan dari istana ini merupakan gerakan yang diorkestrasi oleh suatu kelompok kepentingan tertentu, saya rasa itu kurang tepat, itu kurang benar. Yang benar adalah bagaimana gerakan ini diorkestrasi oleh kecenderungan bagaimana hati nurani para guru besar, para akademisi itu bekerja. Melihat kondisi demokrasi yang hari ini sudah terlalu banyak dicawe-cawe, sudah terlalu banyak kemudian keberpihakan presiden untuk mengarahkan kepentingan tertentu untuk mendukung salah satu paslon, dan hal ini tentu merupakan suatu alasan yang lebih moral, suatu alasan yang lebih konkret daripada sekedar mendukung satu kelompok elektoral tertentu. Jadi saya rasa istana kurang tepat ketika berbicara gerakan-gerakan akademisi ini dibumbui oleh kepentingan elektoral atau partisan terhadap kelompok tertentu. Karena kalau kita bicara akademisi, pasti tentu mereka mempunyai kajian yang tepat, kajian yang baik, mereka berlandaskan moral dan juga hukum yang berlaku. Jadi saya rasa istana sudahlah, tidak perlu kemudian mengarahkan penggiringan opini pada publik bahwa ini merupakan tapi kalau partisan. maaf saya potong ya, kalau Anda melihat gesture atau sikap yang dipertontonkan Presiden pada saat berada di lapangan, menurut Anda apakah ini sudah melampaui batas? Ya, saya rasa itu sudah terlalu melampaui batas, Mas. Karena pada saat pertanyaan itu disampaikan kepada Presiden, Presiden sedang berada di belakangnya itu ada beberapa menteri pertahanan, ada beberapa kepala kasat dan sebagainya. Nah itu saya rasa itu terlalu cenderung yang menunjukkan bahwa Presiden mulai menunjukkan keberpihakannya. Mungkin secara gamblang tidak menyatakan dukungan pada paslon tersebut, tapi orang-orang yang di belakangnya, kenapa pada saat itu pertanyaan dijawab dengan Presiden boleh mempunyai hak keberpihakan dan sebagainya, itu yang saya rasa kurang pantas, kurang tepat, dan itu cenderung akan melukai hati para pasangan calon yang lainnya. Begitu, Mas.
Oke, Oke. calon lain terluka, kemudian pelaku demokrasi juga terluka. Tentunya nanti pertanyaan selanjutnya adalah kapan ya, Gema ya, karena sudah dipersiapkan nanti kapan akan dilakukan Dan aksi. kira-kira apa aksi dari mahasiswa untuk mengingatkan dan juga menegur Presiden sebagai fungsi kontrol sosial? Kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Bila jika dari pemerintahan Pak Jokowi tidak segera melakukan pertobatan gitu kan, menghentikan segala tindak tanduk yang mencela-mencela tersebut gitu. Dan ya sekali lagi gitu, apabila kita terlalu berfokus pada gerakan yang terkotak-kotakan dalam konteks mahasiswa, ya kita perlu segera mencopot kotak-kotak itu gitu. Kita perlu segera menggandeng masyarakat secara umum dan pastikan bahwa gerakan ini bisa semakin masif. Dan saya rasa gerakan ini jangan hanya terhenti di ekstraparlementer. Kita juga harus memastikan bahwa intraparlemen yang ada di DPR, yang ada di Senayan juga punya political willing yang sama. Kami tentu membangun komunikasi-komunikasi dengan kawan-kawan lain gitu, untuk bisa bergerak, untuk bisa sama-sama mewujudkan demokrasi yang memang dikembalikan atau untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu. Nah mungkin kedepannya nanti kita akan melakukan diskusi-diskusi lagi atau komunikasi dengan kawan-kawan KM UGM sendiri atau dengan BEM Unpad sendiri dan mungkin dengan kawan-kawan lainnya gitu. Ya, apa yang terjadi jika tidak didengar, tentu ini akan menjadi sebuah contoh yang sangat buruk dan sangat memalukan ke depannya. Bukan tidak mungkin people power terjadi, apalagi jika permasalahan bangsa ini bukan lagi hanya soal demokrasi, tapi juga menyentuh soal-soal ekonomi dan juga hal-hal primer kebutuhan masyarakat. Ketika kita lihat 98 juga ada hal-hal primer yang menyentuh permasalahan masyarakat. Bukan tidak mungkin 2024 ini juga terjadi chaos yang besar. Dan ketika itu tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin terjadi api-api amarah bukan hanya di ibu kota, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, seluruh daerah-daerah Indonesia. Dan bisa jadi pemakzulan ataupun penurunan presiden bukan hal yang tidak mungkin terjadi hingga akhir masa jabatan beliau. Baik, Anang dan Hilmi, kita tadi sudah dengarkan langsung ya teman-teman dari UGM, kemudian Undip dan Unpad katanya masih menjalin komunikasi sampai saat ini. Nah, Hilmi, ini sudah dilakukan belum komunikasi dengan teman-teman, dan kalau sudah dilakukan, kapan rencananya gerakan ini akan dimulai atau aksi ini akan dimulai? Oke, tentu komunikasi telah dilakukan sejak lama, bahkan di 20 Oktober kami juga sudah turun aksi pasca putusan MK kala itu gitu ya. Dan ini tinggal menunggu waktu saja, Mas. Ini tinggal menunggu waktu bagaimana mahasiswa akhirnya bisa bergerak. Kita telah membangun komunikasi kita telah membangun eskalasi masa kita. Sudah mau pencoblosan, tinggal berapa hari lagi nih? Oke, terkait pencoblosan beberapa hari lagi, karena memang untuk membangun suatu gerakan massa yang akhirnya menyeluruh dan bisa membawa keresahan isu bersama-sama, kita membutuhkan konsolidasi dan eskalasi yang panjang, Mas, gitu. Sehingga ini perlu pengkomunikasian yang di tahap-tahap yang penting gitu ya. Tadi malam kita sudah berdiskusi bersama-sama terkait persiapan ini gitu ya. Tinggal nanti bagaimana kita menyepakati kapan kita hendak turun dan bagaimana kita bisa mempersiapkan ini dengan baik seperti itu. Persiapannya itu apa saja, Hilmi? Iya, dan sejauh ini sudah ada berapa kampus yang setuju untuk melakukan gerakan ini? Oke, kalau dari kami sendiri, kami tergabung dalam aliansi BMSI Rakyat Bangkit. Kita terdiri dari kurang lebih sekitar 100 kampus, lebih dari 100 kampus yang ada di Indonesia. Kita sekarang sedang membangun basis-basis mulai dari pencerdasan masing-masing kampus, diskusi-diskusi, lalu konsolidasi. Nah, tentu untuk mencapai ranah-ranah aksi, kita membutuhkan jalan yang cukup panjang gitu. Nanti dikonsolidasi, entah nanti konsolidasi yang berlapis-lapis gitu, atau mungkin nanti di teknik lapangan dan lain sebagainya gitu. Itu yang pada akhirnya perlu kita persiapkan. Karena berbicara tentang aksi itu bukan suatu hal yang akhirnya bisa secara instan gitu. Ayo kita besok aksi gitu. Enggak, bukan suatu hal yang bisa instan gitu. Kita perlu mempersiapkan eskalasi ini secara panjang. Oke, baik, Anang? kita akan ke UNER di Anang. Kira-kira UNER kapan akan menyatakan sikap? Mengingatkan saat ini memang Gubernur Jawa Timur juga sudah bergabung ke 02 ya, sudah terafiliasi tentu. Bagaimana dengan apakah sudah melakukan persiapan juga ya, Gema, ya, dari teman-teman, dan persiapannya itu seperti apa kalau mungkin secara teknis? Oke, baik. Kalau berbicara kapan pada akhirnya UNER juga ikut bersuara terkait dengan kondisi hari ini, beberapa waktu ini kami dari teman-teman mahasiswa terutama BEM juga mulai berkonsolidasi dengan beberapa guru besar yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNER untuk
bersama-sama mengkaji apa yang sedang terjadi terkait dengan dinamika politik hari ini. Kemudian selanjutnya juga kami akan berkoordinasi juga dengan pihak kampus, dengan pihak rektorat, apakah memang kan mempunyai niat yang sama, nurani yang sama untuk kemudian berani menyatakan sikap bahwa kondisi demokrasi hari ini memang sedang tidak baik-baik saja. Terlepas dengan beberapa hubungan dengan stakeholder terkait, saya rasa UNER juga harus menunjukkan kemurniannya, kejernihan dalam berpikir bahwa dengan menyatakan kondisi hari ini memang sedang tidak baik-baik saja dengan berbagai macam bukti, saya rasa itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita bukan lagi partisan terhadap golongan tertentu. Begitu mungkin, Mas. Oke, tadi persiapannya Hilmi sudah menjalin komunikasi, kemudian juga dengan beberapa kampus. Kalau dari UNAIR sendiri, apakah itu sudah dilakukan secara teknis? Baik, secara teknis kalau kita berbicara mengenai gerakan mahasiswa, kebetulan kemarin juga kami sudah bertemu dengan beberapa BEM yang dari Surabaya. Kita sudah mulai membangun komunikasi, membangun keresahan yang sama. Ya mungkin sama, kita tinggal menunggu waktu. Jadi bukan berarti aksi tersebut kemudian harus terjadi tumpah ruah di Jakarta menjadi aksi nasional, tapi bagaimana memunculkan gerakan-gerakan di daerah-daerah itu saya rasa juga cukup untuk memberikan peringatan bahwa bukan hanya Jakarta yang kemudian bisa ikut menyuarakan, tapi daerah-daerah juga harus ikut menyuarakan sehingga tapi yang jelas ini lilin-lilin sebelum kecil tadi pencoblosan juga kira-kira gerakan ini ya? Oke. Bagaimana, Pak? Kira-kira sebelum pencoblosan gerakan Ya. ini akan segera dilakukan? Ya, tentu kami akan usahakan hal tersebut. Baik, terima kasih ya Anang dan Hilmi. Kita bersama mengawal demokrasi, semoga bisa selalu berada di atau kembali ke jalan yang benar. Ada yang menyebut ini kita saatnya menyembuhkan demokrasi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Salam untuk semua teman-teman di UNS dan juga UNAIR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.